Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Dita di YouTube channel Dita Kotarianti. Pada video kali ini kita akan belajar geografi dengan materi interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kalian bisa menyimak video yang lain serta nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update video pembelajaran selanjutnya. Nah, mari kita simak penjelasan dari berita. Definisi. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun permasalahan baru. Prinsip dari interaksi ada dua. Yang pertama, ada hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih. Yang kedua, terjadinya proses pergerakan yang meliputi pergerakan manusia, pergerakan gagasan dan informasi, dan pergerakan materi atau benda. Gejala-gejala yang muncul dari adanya interaksi kota dan desa yaitu terjadi proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan. Yang kedua, terjadi urbanisme atau gaya hidup kekotaan di pedesaan. Yang ketiga, terjadi urbanisasi, dan yang keempat, pengangguran di kota meningkat. Zona interaksi kota. Zona adalah daerah yang membentuk jalur-jalur linier yang teratur dalam ruang. Biasanya mengelilingi pusat daerah kegiatan. Adapun zona interaksi perkotaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, city, yaitu pusat kota atau inti kota. Yang kedua, suburban, yaitu daerah yang dekat dengan inti kota. Yang ketiga adalah suburban fringe, daerah yang mengelilingi suburban, atau daerah peralihan antara kota dengan desa. Yang keempat, urban fringe, semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat kota. Yang kelima, rural urban fringe, suatu jalur daerah yang ada antara kota dengan desa. Dan yang terakhir yaitu rural, yaitu daerah pedesaan. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penjelasan dari wilayah saling melengkapi bisa dilihat pada bagian berikut ini. Pada wilayah A memiliki surplus barang A minus barang B minus barang C. Wilayah B memiliki surplus barang B minus barang A minus barang C. Sedangkan wilayah C memiliki surplus barang C minus barang A dan minus barang B. Karena ketiga wilayah memiliki surplus barang yang berbeda, maka antara wilayah tersebut terjadi interaksi yang sama kuatnya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi atau interventing opportunity. Kesempatan berintervensi dapat menghambat terjadinya interaksi antar wilayah. Misalnya, wilayah A surplus barang X minus barang Y. Wilayah B surplus barang Y minus barang X. Antara wilayah A dengan wilayah B terjadi interaksi. Namun, di antara keduanya, terdapat wilayah C yang memiliki surplus barang X dan surplus barang Y.
Munculnya wilayah C ini akan menghambat interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Yang ketiga adalah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Kemudahan dalam pemindahan merupakan faktor yang penting pada proses interaksi. Faktor kemudahan pemindahan sangat berhubungan dengan jarak mutlak dan jarak relatif, biaya angkutan, dan kemudahan serta kelancaran sarana transportasi antar wilayah. Misalnya, wilayah A surplus barang X, sedangkan wilayah B minus barang X. Antara wilayah A dengan wilayah B terjadi interaksi dengan aksesibilitas yang susah. Sementara itu, pada wilayah B memiliki barang Z sebagai pengganti barang X. Nah, di sini akan menyebabkan interaksi antara wilayah A dengan wilayah B menjadi lemah karena aksesibilitas yang susah tadi. Contoh kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability yaitu misalnya di Bandung penghasil sayuran, di Surabaya penghasil ikan. Jarak Bandung dengan Surabaya 400 km. Sedangkan di Indramayu penghasil ikan dan jarak Bandung dengan Indramayu 100 km. Dalam artian lebih dekat daripada jarak Bandung dengan Surabaya. Sehingga interaksi antara Bandung dengan Surabaya menjadi lemah karena ada daerah Indramayu yang jaraknya lebih dekat dengan Bandung. Pembahasan selanjutnya adalah faktor pendorong dan penarik penduduk desa kota. Faktor pendorong. Yang pertama, polusi, kemacetan, kriminalitas, dan tidak ada ruang hijau di sini akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang kedua, lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri, sehingga masyarakat akan pindah ke pinggiran kota untuk mencari daerah yang lalu lintasnya lancar dan penduduk tidak padat. Yang ketiga, harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk banyak. Yang keempat, ketidakpuasan fungsi ruang, di mana permukiman semakin sempit dan tidak sehat. Faktor penarik yang pertama, lokasi strategis untuk kegiatan industri. Terdapat kegiatan bisnis dengan akses mudah, fasilitas umum lengkap dan memadai. Orang lebih bangga tinggal dekat dengan pusat perdagangan dan perbelanjaan. Peranan kota dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai pusat perbelanjaan. Yang kedua, sebagai pusat pelayanan yang berjenjang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai pemasaran produk hasil desa. Yang keempat, sebagai pusat penyediaan dan pendukung pertanian. Yang kelima, sebagai pusat pengelolaan pasca panen. Yang keenam, menyerap tenaga kerja pedesaan dan pertanian. Dan yang ketujuh, sebagai pusat informasi. Dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Dampak positif. 1. Meningkatnya taraf pendidikan. 2. Informasi dan komunikasi mudah diterima masyarakat. 3. Pembangunan infrastruktur yang memudahkan aksesibilitas. 4. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna. 5. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Dan yang keenam, berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, dampak negatif. 1. Modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian. 2. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas.
3. Tenaga muda desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. 4. Alih fungsi lahan akibat pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa kota. 5. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Dan yang keenam, pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, berkurangnya bahan pangan, dan sebagainya. Dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak positif. 1. Kebutuhan bahan pangan tercukupi. 2. Jumlah tenaga kerja melimpah. 3. Produk-produk kota dipasarkan ke desa. 4. Peluang berwirausaha luas. Dampak negatif. 1. Penduduk desa yang datang ke kota menimbulkan masalah. 2. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. 3. Nilai lahan di kota mahal sehingga banyak yang menggunakan lahan tak layak huni. 4. Terjadi degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Demikian penjelasan dari Bu Dita tentang interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Semoga apa yang Bu Dita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa simak video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.